nak dereng enten sumur-sumur ten dusun. Terus niku wontene niku. Wontene namung niku terus maring dados kramat. Oh. Terus watune niku dianggap watu napa niku? Watu. Kados pedang nggih, tapi nggih. Zaman riyin nggih ngoten. Oh, nancep ngoten. Nggih. Mau wirip pedang nggih, Mbak. Bu. Nggih. Keciyen berarti niku nggih. Nggih. Batune Zaman niku. kula nggih mboten semerang nggih, zaman rumiyin masih bapak kula nggih mboten semerang paling ya zaman-zaman riyin. Kan tasik kata tiang meriku napa niku sesajen nggih tasik kata nggih. Niku nek wonten bersih desa utawa sedekah ngoten niku lho. Nggih nggih. Bulan-bulan 6 ngoten niku. Arya Kamandanu adalah tokoh utama dalam cerita legendaris Tutur Tinular yang berkisah tentang perjalanan hidupnya di tengah pergolakan sejarah runtuhnya kerajaan Singasari hingga berdirinya kerajaan Majapahit. Kisah ini tidak hanya syarat dengan intrik politik dan pertarungan, tetapi juga menyoroti kekuatan mistis dari pedang Nagapuspa, pusaka yang menjadi pusat berbagai konflik. Pedang Nagapuspa diciptakan oleh Empu Ranubaya, seorang pandai besi sakti yang juga menjadi guru dari Arya Kamandanu. Pedang ini tidak hanya kuat dalam wujud fisiknya, tetapi juga memiliki kekuatan mistis yang menjadikannya senjata yang diinginkan oleh banyak pendekar dan penguasa. Dengan kekuatan yang terkandung dalam pedang ini, ia diyakini mampu memberikan kekuasaan besar bagi siapapun yang memilikinya. Arya Kamandanu adalah seorang pendekar muda yang cerdas dan berbakat dalam ilmu kanuragan. Dibimbing oleh Empu Ranubaya, ia mempelajari dan akhirnya menguasai jurus Nagapuspa, teknik bertarung yang sangat kuat. Jurus ini menjadi kunci dalam menguasai pedang Nagapuspa dan memperkuat posisi Arya Kamandanu dalam menghadapi berbagai ancaman. Salah satu momen penting dalam perjalanan Arya Kamandanu adalah ketika ia digigit oleh ular siluman Nagapuspa. Gigitan ini hampir merenggut nyawanya, tetapi dengan kekuatan dan tekad, Arya Kamandanu memutuskan untuk bertapa selama 40 hari. Setelah bertapa, ia berhasil menyempurnakan jurus Nagapuspa dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dalam pertarungan klimaks, Arya Kamandanu menggunakan bantuan keris Empu Gandring untuk merebut kembali pedang Nagapuspa. Dalam perjalanannya, Arya Kamandanu harus menghadapi berbagai musuh yang mengincar pedang Nagapuspa. Konflik ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan intrik politik yang mengguncang kerajaan. Dengan kekuatan pedang Nagapuspa di tangannya, Arya Kamandanu terlibat dalam pertarungan epik yang menentukan nasib banyak orang dan masa depan kerajaan. Oke, dulur-dulur warisan kuno ya. Kali ini saya sudah berada di lokasi yang konon menurut cerita di sini terdapat sebuah batu ya yang menyerupai sebuah pedang. Nah, begini bentuknya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ada sebuah batu ya yang menyerupai sebuah pedang yang konon cerita ini adalah pedang Nagapuspa milik Arya Kamandanu, yaitu sosok legendaris ya pada zaman kerajaan zaman dahulu teman-teman ya. Jadi ini tuh menancap teman-teman, menancap di sebuah akar pohon yang ukurannya cukup besar teman-teman. Jadi menurut cerita ya, ini itu adalah sebuah pedang Nagapuspa milik Arya Kamandanu yang menancap di sebuah pohon raksasa. Nah, dan di samping-sampingnya ini juga terdapat sebuah batu ya, hampir mirip seperti sebuah arca teman-teman. Jadi seperti ini. Lokasinya ini itu tepat berada di tengah-tengah area persawahan ya, yang berlokasi di Desa Sumber Aji, Kabuh, Jombang, Jawa Timur. Jadi batu ini ya, itu tepat berada di bawah naungan pohon
nggak tahu ini pohon apa ya, yang ukurannya cukup besar sekali teman-teman. Nah, di depan saya ini ada sebuah sumur ya, sumur kuno. Jadi warga menamainya tempat ini tuh sebagai Punden Sumur Kuno. Soalnya konon sumur ini itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Jadi sumur ini tuh sangat lampau sekali ya. Tapi dulunya tidak berbentuk seperti ini teman-teman. Hanya saja direnov oleh warga setempatnya. Jadi coba kita akan berkeliling teman-teman di area sekitar Punden Sumur Kuno ini ya. Jadi seperti ini. Letak lokasinya berada di tengah-tengah area persawahan. Jadi ukuran pedang ini ya sangat besar sekali ya. Tadi saya sempat memegangnya, itu tangan saya ini tidak menjangkau teman-teman. Jadi sangat besar sekali ya, yang menancap di sebuah akar pohon yang ukurannya cukup besar sekali, dan batu ini tuh tidak bisa dicabut teman-teman ya. Jadi sangat sakti dimungkinkan seperti itu ya. Jadi begini kondisi area sekitar Punden Sumur Kuno ini. Jadi apakah mungkin juga ya pohon ini tuh usianya juga sangat lampau sekali. Entah kebenarannya gimana. Yang pasti di sini ya, di depan saya ini itu ada sebuah batu ya, yang ukurannya cukup besar dan menyerupai sebuah pedang ya. Dimungkinkan ini tuh sebuah pedang naga puspa ya, milik Arya Kamandanu, yang entah sengaja atau tidak sengaja itu ditancapkan di sini ya. Nah, ini kan ada sebuah itu seperti pembatas antara gagang dan pedangnya teman-teman. Ataukah pedang ini tuh sangat lampau sekali sehingga itu menjadi batu atau gimana ya teman-teman. Ini tuh menancap teman-teman. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mencabutnya. Jadi seperti ini ya. Nggak tahu ini batu apa yang apa itu namanya berada di sebelahnya batu ini teman-teman. Jadi sangat ajaib sekali. Saya sempat gumon ya. Tadi aku saya ya juga berbincang-bincang lah sama warga. Sempat nggak percaya. Ternyata setelah saya itu datang langsung ke sini, itu ternyata benar adanya ya, ada sebuah batu ya yang menancap layaknya seperti pedang. Jadi seperti ini teman-teman. Sangat besar ini ukurannya ya, yang tertancap di bawah pohon yang ukurannya cukup besar sekali teman-teman. Dan mungkin segitu saja ya informasi untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.